Sementara itu, Saudara, Mahkamah Syariah Aceh telah menangani sebanyak 30 kasus jenayah di tahun lalu. Di antaranya 15 perkara merupakan perkara jenayah anak sebagai pelaku dan sebagian perkara lainnya melibatkan usia dewasa dengan korban anak-anak. Mahkamah Syariah Aceh sepanjang tahun 2020 telah menangani perkara jenayah baik yang pelakunya anak-anak maupun pelaku usia dewasa dengan korban anak-anak seperti kasus pemerkosaan, pelecehan seksual, ikhtilat maupun zina. Dalam mengadili perkara jenayah, Mahkamah Syariah di seluruh Aceh menggunakan dua produk hukum, yaitu Kanun Jenayah Nomor 6 Tahun 2014 yang digunakan untuk menyelesaikan perkara anak yang melakukan kejahatan atau pelanggaran kanun hukum jenayah. Sedangkan dalam penyelesaian kasus jenayah yang pelaku bukan anak, Mahkamah Syariah menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak dan juga Kanun Hukum Jenayah. Di dalam memeriksa perkara, di samping menjadi dasar hukum itu adalah kanun, juga menggunakan dasar hukum Undang-Undang Perlindungan Anak yang terkait adanya dengan anak, korbannya anak. Lebih-lebih lagi apabila kasus itu yang pelakunya itu anak sendiri. Jadi kalau memang anak yang pelaku itu memang itu dasar hukumnya memang Undang-Undang Perlindungan Anak, karena di dalam kanun disebutkan apabila perkara yang pelakunya anak itu dasar hukumnya itu mengacu kepada Undang-Undang Perlindungan Anak. Kasus yang menyita perhatian publik baru-baru ini terjadi di wilayah Aceh Besar. Ada 4 perkara jenayah yang sidangnya telah digelar pada Selasa lalu. Di antaranya perkara pemerkosaan anak di bawah umur dengan korban 4 orang yang dilakukan oleh pelaku yang berusia 78 tahun. Perkara jenayah lainnya yang telah menjalani sidang yaitu kasus insest, di mana pelaku dan korban masih bertalian darah keluarga, dan yang menjadi terdakwa adalah pelaku yang merupakan ayah kandung dengan paman kandung yang memperkosa anak kandung dan juga ponakannya. Mustajab, Kompas TV, Banda Aceh.